Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Anak pendeta murtad bongkar kelakuan bapaknya. Aib dan busuknya dibeberkan langsung oleh anaknya sendiri. Ternyata dia suruhan orang ini. Saya memiliki sebuah cerita yang kemudian mungkin bisa menjadi ibroh bagi kita bersama. Sesungguhnya saya memiliki seorang ayah. Dia memang memiliki latar belakang ustadz. Ini bukan ustadz kaleng-kaleng, tapi ustadz beneran. Ustadz beneran. Beliau ngajar di sebuah pesantren namanya Al Zaitun di Indramayu. Itu pesantren luasnya 1.200 hektar. Nah, 1.200 hektar, tempat belajarnya santrinya itu 11.000. Untuk mengajar 11.000 santri dibutuhkan kurang lebih 300 guru. 300 ustadz dan ustazah itu, 300 guru itu masih dikepalai oleh 12 dewan guru. Jadi di atasnya guru masih ada, dan itu salah satunya adalah abi saya, ayah saya. Itu mengepalai 300 guru dan juga 11.000 santri. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa seorang ustadz bisa murtad? Jangan terheran-heran, Bu. Jangan terheran-heran, Pak. Maka sesungguhnya kita juga telah pernah diperlihatkan orang-orang terdahulu, bahkan di kalangan para sahabat. Ada juga sahabat yang menjadi seorang munafikin, ada juga yang menjadi kafirin. Saya nggak bilang kafir itu non-muslim, Bu. Nggak bisa. Nanti kalau misalnya kafir disebut non-muslim, berarti surga disebut non-neraka gitu ya. Kan? Makanya kafir itu adalah julukan yang halus sebenarnya. Daripada kita dijuluki mereka adalah domba tersesat. Kamu domba, Bang. Ya, kita nggak bisa dikatakan seperti itu. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ke cerita, ya. Abi ini setelah masuk Kristen di tahun 2006, beliau pindah agama. Tetapi setelah pindah agama, beliau itu tidak hanya pindah agama saja, tetapi mulai menjadi pendeta dan akhirnya melakukan hal yang tidak terpuji, yaitu adalah menghina agama sebelumnya, yaitu adalah Islam. Bapak Ibu sekalian, ayah saya membuat buku. Buku yang pertama itu Mengapa Saya Memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad SAW tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Bapak Ibu sekalian, nah, dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah. Maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku, bertobatlah.
Orang dia yang sesat saya suruh tobat, macam mana pula lah ya. Bapak Ibu sekalian, nah, ini salah satu nanti buku yang kemudian bisa kita manfaatkan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi untuk mendakwahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jangan kemudian berpikir bahwasanya buku ini sia-sia, ini sangat berfungsi. Saya berkali-kali dikader oleh Ustadz Insan Mokoginta dengan buku-bukunya. Saya punya teman yang non muslim, saya berikan buku ini, terkejut dia, terkejut karena bisa jadi keimanan dia tergoncang. Akhirnya lewat buku ini, wasilah buku ini, mereka mau menerima agama Islam sebagai kepercayaannya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum saudaraku Mas Saddam Hussein bin Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim. Apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dr. Lutfi sedang sehat. Alhamdulillah. Walafiah. Hidayah Allah masih bersama kita ya. Alhamdulillah. Insyaallah sampai akhir hayat. Amin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala Begitu tamutunna ya. illa wa antum muslimun. Mas Saddam, terkait berita-berita yang sedang hangat ya saat ini, apa harapan Mas Saddam khususnya terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim, ayahanda Mas Saddam, maupun terhadap umat secara keseluruhan? Iya, bismillah. Untuk Abi yang kami saat ini juga, kami harus jujur bahwasanya beliau adalah sosok yang kami cintai. Kami banggakan dan tidak pernah bisa dipungkiri bahwasanya beliau adalah ayah daripada biologis 3 anak ini, termasuk saya gitu kan. Kemudian setelah daripada itu kami ingin Abi silahkan berhenti untuk melakukan penghinaan tersebut gitu kan, dan juga menutup buku rapat-rapat, kemudian lisan rapat-rapat terhadap penghinaan seperti itu. Karena satu, untung bagi beliau sendiri tidak ada, apalagi untuk umat seperti itu. Karena kita sebagai muslim memiliki prinsip khairunas anfa'uhum linnas gitu. Yang terbaik daripada untuk manusia yang sekalian adalah yang paling berguna seperti itu. Manusia yang lain. Betul, Bapak. Masih ada harapan, keinginan Mas Saddam sebagai putra Pak Saifuddin Ibrahim agar Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali bertaubat dalam pangkuan Islam? Tentu saja itu yang kami rindukan, itu yang kami harapkan gitu. Cuman insya Allah manusia bukanlah pemberi hidayah kan Ustaz. Cuman insya Allah ikhtiar tiada henti, yaitu dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pesan ini bukan hanya untuk Abi semata, namun kami juga berdoa untuk mungkin saudara-saudara kami di sana yang saat ini sedang tersesat jalan ya. Betul. Mengapa kami harus bilang tersesat? Karena memang sudah jelas kemuliaan Islam, kebenaran Islam sudah begitu jelas gitu kan. Dan maka daripada itu marilah kami mengajak kepada terkhusus kawan-kawan sekalian yang saat ini memilih jalan yang salah gitu. Untuk segala kembali dan benar. Kembalilah ke jalan Islam. Insya Allah akan selamat dunia sampai akhirat ya. Amin. Terima kasih Mas Saddam. Mudah-mudahan kami yang terima kasih Ustaz. Mas Saddam, sekeluarga, Kak Fikri dan adik Kadafi senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Amin. Dan mudah-mudahan ayahanda Mas Saddam kembali ke dalam pangkuan Islam. Amin. Sehingga bisa kembali menjadi keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Amin. Yang akan bersama-sama bukan hanya di dunia, lebih-lebih di surga nanti. Amin ya Allah. Mohon doakan kami seperti itu juga Mas Saddam. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.